Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Rina. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Bab baru, materinya adalah faktor. Nanti Bu Rina akan jelaskan dahulu apa itu faktor. Setelah itu kita akan mempelajari 3 hal, yaitu faktor suatu bilangan, sifat-sifat faktor, dan faktor persekutuan. Siapkan diri kalian, perhatikan penjelasan dari Bu Rina. Semoga kalian paham apa yang Bu Rina sampaikan. Sekarang kita akan mulai dengan materi pertama, yaitu faktor suatu bilangan. Sebelumnya Bu Rina akan jelaskan dahulu apa itu faktor. Jadi faktor itu adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Bu Rina ulangi ya. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Maksud dari pengertian ini, kalau lebih jelasnya akan Bu Rina masukkan ke contoh. Kita akan mencari tahu faktor suatu bilangan. Langsung ya, Bu Rina akan jelaskan satu-satu. Di sini Bu Rina punya angka 36. Kita akan mencari faktor atau bilangan-bilangan yang dapat membagi habis angka atau bilangan 36. Bilangan berapa ya yang bisa membagi habis 36? Nah, di sini kalian diingatkan kembali dengan perkalian dan pembagian ya. Ingat, dari awal Bu Rina sudah tekankan kalau perkalian dan pembagian dasar kalian harus sudah hafal. Coba cari perkalian yang bisa menghasilkan 36 atau pembagian 36 dibagi berapa yang akan habis. Oke, kalian pasti sudah tahu ya, 1 dikali 36 pasti hasilnya 36 kan? Ya, berarti faktornya adalah 36. Baru 2 nih faktornya. Bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan disebut faktor. Ini faktor dari 36 baru 2 angka, yaitu 1 dan 36. Angka berapa lagi yang merupakan faktor dari 36? Ya, dari yang terkecil dulu ya. Ternyata 2 dikali 18 itu juga faktor dari 36, karena 2 dikali 18 itu hasilnya 36. 2 dan 18. Di sini Bu Rina akan tuliskan kotaknya ya, biar langsung tahu cara menuliskannya ya. Yang ini bentuknya bentuk melingkar, yang ini Bu Rina kasih tabel. Di sini Bu Rina ada angka 36. Kita akan cari tahu perkalian yang hasilnya 36. Sama seperti ini. Tadi tinggal dituliskan. 1 dikali 36. 1 dan 36 faktor dari 36. 2 dikali 18 hasilnya 36, berarti juga merupakan faktor dari 36. Lalu berapa lagi? Bu, 3 dikali 12 juga bisa Bu, hasilnya 36. 3 dikali 12 36, maka 3 dan 12 juga faktor dari 36. Lalu berapa lagi? Bu, 4 dikali 9 juga 36 Bu. Oke, 4 dikali 9 36. Kita tuliskan lagi ya. 4. Di sini Bu Rina tambahkan 9. Lalu ada lagi enggak? 5 kali berapa yang hasil 36? Tidak ada.
6 Bu. Oh iya benar 6. Berarti masih ada lagi ya, Bu Rina tambahkan di sini. 6 dikali 6 36. Nah 6 dan 6 kan sama kan. Nah tulisnya hanya sekali. Jadi faktornya 6 juga merupakan faktor dari 36. Kalau angkanya sama tulisnya sekali. Lalu angka berapa lagi? 7 tidak ada. 8 kali berapa yang hasilnya 36, ada nggak? Nggak ada ya. Lalu habis 8 9. Bu ini kan udah ada 9. Oke, berarti sudah habis. Kalau sudah muncul angka yang sama kembali ke awal, berarti sudah habis. Faktor dari 36. Di sini Bu Rina tambahkan ya, tadi kurang 1 ya. Faktor dari 36 adalah, Bu Rina tuliskan di sini. Kita tulis dari yang terkecil saja ya. 1, 2, 3, 4, 6. 6-nya udah ditulis, tidak usah ditulis lagi. 9, 12, 18, dan 36. Coba sekali lagi ya, kita coba sekali lagi. Kita akan mencari faktor dari 12 Bu. Oke. Kita akan mencari faktor dari 12. Kita langsung buatkan tabelnya ya. Di sini 12, kita akan cari tahu perkalian yang hasilnya 12. Angka berapa yang bisa membagi 12? Caranya tadi bisa 2. Langsung ingat pembagian yang bisa membagi 12. Habis ya, harus habis tanpa sisa. Atau perkalian yang hasilnya 12. Mulai dari yang terkecil, biasakan mulai dari yang terkecil. Pasti angka 1 dikali 12 ya, berarti 1 dan 12 merupakan faktor dari 12. Lalu setelah 1 kita coba lagi angka 2. 2 bisa nggak? 2 kali berapa yang hasilnya 12? Ada Bu, 2 kali 6. Boleh tulis 2 kali 6. Berarti 2 dan 6 juga merupakan faktor dari 12. 3 Bu, 3 kali berapa? 3 kali 4 Bu. 3 kali 4 sama dengan 12 Bu. Berarti 3 dan 4 juga merupakan faktor dari 12. Habis 3 4 Bu, tapi 4 udah ditulis. Seperti yang tadi Bu Rina bilang, kalau sudah kembali ke angka yang sudah ditulis berarti sudah habis faktornya. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Oke, gampang ya. Jadi ketahuan faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu sendiri. Nih, seperti ini. Lihat, faktor dari 12 berarti harus yang bisa membagi 12, bilangan 12-nya ya, bilangan itu sendiri. Oke, 12 dibagi 1 bisa habis, 12 dibagi 2 bisa habis, 12 dibagi 3 habis, 12 dibagi 4 habis, 12 dibagi 6 habis, 12 dibagi 12 habis. Jadi seperti itu, paham ya? Nah, dari yang tadi pengertian faktor, terus Bu Rina contohkan bagaimana cara mencari faktor, kita bisa menentukan sifat-sifat faktor tersebut. Kalian tadi perhatikan nggak? Kalau sifat pertama adalah angka 1 adalah faktor dari semua bilangan. Karena pasti angka 1 bisa membagi habis semua bilangan. 12 bisa dibagi 1,
15 bisa dibagi 1, 20 bisa dibagi 1, 1000 bisa dibagi 1, 100.000 bisa dibagi 1. Jadi pasti semua bilangan salah satu faktornya adalah angka 1. Paham ya? Jadi di sini Bu Rina tuliskan 12 bisa dibagi 1. Berarti 1 adalah faktor 12. Lalu 25 bisa dibagi 1. Berarti 1 juga adalah faktor dari 25. Begitu seterusnya. Karena angka 1 pasti bisa membagi semua bilangan. Itu sifat yang pertama. Lalu sifat yang kedua, bilangan yang bukan 0 ya. Bilangan itu sendiri yang bukan 0 adalah faktor dari bilangan itu sendiri. Oke, Bu Rina ulangi. Bilangan yang bukan 0 itu adalah faktor dari bilangan itu sendiri. Carilah faktor dari 12. Pasti faktornya juga adalah 12 salah satunya. Cari faktor dari 25. Berarti 25 juga merupakan faktor dari bilangan itu sendiri. Ya. Karena 25 bisa dibagi 25, 12 bisa dibagi 12. Ya, paham ya? Oke, nih Bu Rina contohin. Misal 45 bisa dibagi 45, berarti 45 adalah faktor dari 45. Sama-sama angka itu sendiri. 118 bisa dibagi 118, Bu, hasilnya 1. Berarti 118 juga adalah faktor dari 118. 250 bisa dibagi 250, Bu. Berarti 250 juga adalah faktor dari 250. Jadi salah satu faktor itu pasti bilangan itu sendiri. Carilah faktor dari 12, pasti salah satunya 12. Carilah faktor dari 56, pasti salah satu faktornya adalah 56. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah bilangan itu sendiri yang bukan 0 ya, sama seperti tadi sifat kedua. Bilangan itu sendiri yang bukan 0 adalah faktor terbesar pada bilangan tersebut. Dan pasti faktor lainnya itu lebih kecil dari bilangan itu sendiri. Carilah faktor dari 12. Pasti faktor yang paling besarnya adalah 12, nggak mungkin 15, nggak mungkin 16. Karena paling besar hanya bisa 12 dibagi 12. Nah, faktor lainnya pasti lebih kecil dari 12, nggak mungkin lebih besar seperti yang tadi Bu Rina bilang. Nggak mungkin faktornya 25, 12 dibagi 25 aja tidak bisa. Jadi faktor terbesar pasti bilangan itu sendiri. Dan faktor yang lainnya pasti lebih kecil daripada 12. Oke, Bu Rina akan tunjukkan. Tunjukannya adalah tabel yang tadi pertama kita buat. Nih, terlihat ya di sini. Faktor dari 36 yang terbesar ya pasti 36. Faktor yang lainnya pasti lebih kecil dari 36. Faktor dari 12 yang terbesar pasti 12. Yang lainnya pasti lebih kecil dari 12. Seperti itu. Itu adalah sifat-sifat faktor. Jadi ada 3 ya sifat-sifat faktor. Yang pertama, angka 1 merupakan faktor dari semua bilangan. Yang kedua, bilangan yang bukan 0 itu pasti adalah faktor dari bilangan itu sendiri. Jadi kalau cari faktor 45, pasti 45-nya adalah salah satu faktor dari 45. 118 pasti 118-nya juga adalah faktor dari 118. 250 berarti 250 juga adalah faktor dari 250. Dan yang terakhir, yang ketiga, bilangan itu sendiri adalah pasti faktor terbesar. Dan faktor-faktornya lainnya adalah
faktor yang lebih kecil dari bilangan tersebut. Selanjutnya, yang terakhir adalah faktor persekutuan. Apa itu faktor persekutuan? Faktor persekutuan adalah suatu bilangan yang menjadi faktor dua bilangan atau lebih. Jadi faktor persekutuan adalah suatu bilangan yang menjadi faktor dua bilangan atau lebih. Jadi dari dua faktor yang akan kita cari itu cari yang sama. Seperti apa, Bu? Coba jelaskan. Oke, Bu Rina akan langsung jelaskan ya. Contohnya, carilah faktor persekutuan dari 16 dan 24. Carilah faktor persekutuan dari 16 dan 24. Caranya seperti apa? Caranya adalah kalian harus membuat tabel dulu seperti tadi satu persatu, 16 dan 24. Jadi ada dua tabel ya. Di sini angka 16, lalu kita akan cari faktor dari 16. Caranya tadi bikin tabel ya. Berapa kali berapa yang hasilnya 16? Pasti 1 ya. 1 kali 16 sudah otomatis. Seperti tadi sifat-sifat faktor yang sudah kita ketahui. Lalu lanjut, habis 1 berapa? 2. 2 bisa nggak membagi habis 16? Bisa, Bu. 2 bagi berapa? 2 kali berapa yang hasilnya 16? 2 kali 8, Bu. Oke. 3 bisa nggak? 3 nggak bisa, Bu, karena 3 kali 5, 15. Kurang 1, Bu. Oke, berarti tidak bisa. 4 dikali 4, 16, Bu. Oke, benar. 4 dikali 4, 16. Karena sudah kembali ke 4 lagi, 4-nya sudah ditulis, berarti sudah pasti tidak ada lagi faktor yang lainnya. Sekarang cari yang 24. Oke, kita cari ya dari 24. Pasti yang pertama apa? 1 dikali 24. Lalu berapa lagi? 2, Bu. 2 kali 12, 24. Benar. 3, Bu. 3 kali 8, 24. Bu, masih ada, Bu. Berapa? 4 dikali 6, Bu. 4 dikali 6, 24. Masih ada lagi nggak, Bu? 5 nggak ada. 6 udah ditulis, berarti sudah selesai. Tadi kurang 1 aja ya di sini ya. Nah, faktor dari 16, 1, 2, 4. 4-nya ada 2 kali, tulisnya hanya sekali ya. 8 dan 16. Lalu faktor dari 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, setelah itu gimana, Bu, cari faktor persekutuannya? Oke, kita akan tentukan faktor persekutuannya. Gimana, Bu, caranya? Seperti yang tadi dijelaskan, suatu bilangan yang menjadi faktor dua bilangan atau lebih. Lihat nih, angka 1 faktor dari 24 dan 16 berarti sama. Oke, faktor persekutuan yang pertama adalah 1. Lalu 2 sama-sama merupakan faktor dari 16 dan 24. 2. Angka 3 bukan faktor dari 16, Bu. Angka 4 merupakan faktor dari keduanya, berarti 4. Angka 6 bukan merupakan faktor dari 16, Bu. Oke, bukan ya. Lalu angka 8 faktor dari keduanya, Bu.
Oke, berarti 8 juga merupakan faktor persekutuan dari 16 dan 24. 16, 12, dan 24 masing-masingnya bukan faktor dari dua bilangan ini. Jadi, faktor persekutuan dari 16 dan 24 adalah 1, 2, 4, dan 8. Kita coba satu lagi ya. Kita akan mencoba mencari faktor persekutuan dari 21 dan 28. Sama seperti tadi, kita akan cari faktor masing-masingnya dulu. Dari 21, pasti yang pertama 1 dikali 21. 2 bisa nggak? Nggak bisa Bu, 2 kali 10 20, nggak sampai 21. 3, ya bisa, 3 dikali 7. 3 kali 7 21 Bu. 4 tidak bisa. 5 tidak bisa Bu. 6 tidak bisa. 7 sudah ditulis, berarti sudah habis ya. Hanya ini faktor dari 21. Lalu sekarang dari 28. Pasti 1 dikali 28 yang pertama. 2 bisa nggak? Bisa Bu, 2 kali 14. Oke, good. 3 bisa nggak? 3 bisa Bu. Berapa 3? Nggak bisa. Oke, benar. Karena 3 kali 9 27. 4 bisa Bu. Oke, benar. 4 bisa. 4 kali berapa? 4 dikali 7. 5 bisa nggak? 5 nggak bisa Bu. 6 nggak bisa. 7 udah ditulis Bu. Berarti sudah habis kalau sudah ditulis. Maka faktor dari 21 1 3 7 dan 21. Faktor dari 28 1 2 4 7 14 dan 28. Kita sudah bisa tentukan faktor persekutuannya. Faktor persekutuan dari 21 dan 28 adalah cari yang sama. 1 ya, sama-sama 1. Jadi udah pasti faktor persekutuan itu pasti awalnya 1. 2 bukan, 3 bukan, 4 bukan, 7 iya Bu, nih sama Bu. Oke, 7 bisa membagi 28 dan 21. Benar. 14 bukan. 21 bukan, 28 bukan. Jadi hanya 1 dan 7 yang merupakan faktor persekutuan dari 21 dan 28. Oke, Bu Rina sudah menjelaskan materi untuk hari ini, yaitu mengenai faktor, mencari tahu faktor dari suatu bilangan, lalu mengetahui sifat-sifat faktor, dan yang terakhir mencari faktor persekutuan. Ibu harap kalian paham apa yang Bu Rina sudah jelaskan. Sekarang kalian boleh lanjutkan mengerjakan tugas. Tugasnya ada di halaman 43 nomor 1 sampai 8 dan halaman 45 nomor 2 saja ya, yang A, B, C, dan D. Sekian materi yang Bu Rina sampaikan, semoga kalian paham dan mengerti apa yang Bu Rina jelaskan tadi. Tetap semangat dan tetap menjadi anak yang kuat. Sampai bertemu lagi nanti. Bye.